Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1. Judul bab pada materi kita kali ini yaitu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Ini adalah materi fisika kelas 10. Yang kita pelajari nantinya yaitu tentang hakikat fisika, kemudian metode ilmiah, dan yang terakhir akan kita bahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kalian pasti sudah mengenal Archimedes, ahli matematika dan penemu asal Yunani ini terkenal dengan kisahnya yang unik dan inspiratif tentang penemuan hukum Archimedes yang dimulai dari Raja Hieron II yang merasa mahkotanya lebih ringan dari emas biasa, sehingga Archimedes diminta oleh Raja Hieron II untuk membuktikan apakah mahkotanya itu terbuat dari emas asli atau dicampur dengan bahan lain. Karena Archimedes sudah tahu konsep massa jenis, maka ia sebenarnya tinggal mencari massa mahkota dan volumenya saja. Nah, untuk mencari massa mahkota mudah saja, tinggal ditimbang. Tapi pertanyaannya bagaimana mencari volumenya? Bentuk mahkota kan tidak beraturan, tidak semudah mencari volume kubus. Archimedes memikirkan itu hingga rasa letihnya mengantarkan dia menceburkan diri ke bak mandi yang penuh dengan air. Lalu ia melihat air yang tumpah dari bak mandi dan seketika ia menemukan jawabannya. Ia sadar bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume badannya yang masuk ke bak mandi. Finally, dengan menggunakan konsep massa jenis, Archimedes dapat membuktikan bahwa mahkota Raja Hieron dicampur dengan bahan lain. Dari kasus yang dialami Archimedes ini, di mana sih sebenarnya peran fisika itu? Nah, di sini pada hakikatnya Archimedes telah menerapkan hakikat fisika sebagai sikap dan proses. Sikap Archimedes yang sungguh-sungguh, rasa ingin tahu yang besar, jujur, dan juga kreatif. Nah, lalu apa sebenarnya hakikat fisika itu? Nanti akan kita pelajari di next slide. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu hakikat fisika. Secara umum, pengertian fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Di sini, fisika sering dianggap sebagai ilmu dasar setelah matematika, karena kerap kali digunakan sebagai perhitungan dan dasar dari ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi dan kimia. Nah, gejala dan fenomena yang dipelajari dalam fisika itu digunakan untuk memperoleh produk fisika yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Produk fisika itu antara lain hukum, prinsip, dan lain sebagainya. Menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika itu dibagi menjadi tiga, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Kita mulai dari yang pertama, fisika sebagai produk. Pada dasarnya, fisika itu merupakan kumpulan pengetahuan atau body of knowledge yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari keingintahuan manusia terhadap beberapa hal di sekitarnya, baik interaksi dengan sesama manusia maupun dengan alam. Misalnya, produk keingintahuan tentang gravitasi dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah pengalaman, pengetahuan, kemampuan, serta perubahan perilaku pada dirinya. Berikut akan dibahas pengertian dari beberapa produk fisika. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah fakta. Fakta merupakan dasar dari konsep, prinsip, dan teori. Nah, fakta ini menunjukkan kebenaran dan keadaan sesuatu. Fakta dalam IPA ini adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Ada dua buah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah fakta, yaitu yang pertama dapat diamati secara langsung dan yang kedua dapat didemonstrasikan kapan saja. Contohnya, Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982, atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia, atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah contoh sebuah fakta. Yang kedua, konsep. Konsep adalah abstraksi dari kejadian-kejadian, benda-benda atau gejala yang memiliki sifat tertentu atau lambang tertentu.
Konsep juga merupakan konstruksi mental yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi. Contohnya, konsep tentang perpindahan. Nama dari konsep adalah perpindahan. Definisinya adalah sebuah vektor yang arahnya dari benda pada kedudukan awal menuju kedudukan akhir dan mempunyai besar yang sama dengan jarak terpendek antara dua kedudukan. Yang ketiga, teori. Teori merupakan usaha intelektual yang sangat keras karena ilmuwan harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan tersembunyi dari pengamatan langsung. Teori juga merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep, dan prinsip yang saling berhubungan. Contohnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Yang keempat, prinsip. Prinsip merupakan pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Prinsip diperoleh lewat proses induksi dari hasil berbagai macam observasi. Contohnya, logam bila dipanaskan akan memuai. Atau, semakin besar intensitas cahaya, maka semakin efektif proses fotosintesis. Atau, semakin besar perbedaan tekanan udara, maka semakin kuat angin berhembus. Itu adalah contoh dari prinsip. Produk fisika selanjutnya yaitu hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Hukum ini bernilai prinsip yang bersifat spesifik. Kekhasan hukum dapat ditunjukkan dari dua hal berikut, yaitu bersifat lebih kekal karena telah berkali-kali mengalami pengujian. Yang kedua, pengkhususan dalam menunjukkan hubungan antara variabel. Contohnya, hukum Ohm. Hukum Ohm ini menunjukkan hubungan antara hambatan dengan kuat arus dan tegangan listrik, yaitu besarnya hambatan sebanding dengan besarnya tegangan listrik, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Dan secara matematis dapat dirumuskan dengan bentuk persamaan R sama dengan V dibagi I. Produk fisika setelah hukum yaitu rumus. Rumus ini merupakan pernyataan matematis dari sebuah fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi pada dasarnya rumus ini dinyatakan dalam persamaan matematis. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hukum Ohm dirumuskan dengan persamaan R sama dengan V dibagi I atau V sama dengan R dikali I. Selanjutnya, model. Model merupakan sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Sebagai contoh, model atom bor membantu memahami teori atom bor. Selanjutnya, fisika sebagai proses, yaitu cara penyelidikan atau way of investigation yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan. Jadi pada dasarnya fisika itu merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produk fisika yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, fisika ini berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Jadi fisika sebagai proses itu, dia membantu memberikan gambaran tentang pendekatan untuk menyusun pengetahuan dan yang berkaitan dengan fenomena sampai dengan publikasi tadi. Selanjutnya, fisika sebagai sikap. Maksudnya bahwa setiap langkah dan proses fisika itu membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir atau way of thinking yang baik. Contoh sikap dalam fisika atau sikap ilmiah itu antara lain rasa ingin tahu, rasa penasaran yang besar, rasa percaya diri, jujur, terbuka, toleran, skeptis, optimistis, pemberani, kreatif dan kritis, serta sikap menjangkau ke depan. Skeptis di sini adalah sikap keraguan yang besar terhadap sesuatu yang akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang besar untuk membuktikannya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama yaitu mekanika. Mekanika ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, disebut juga sebagai induk ilmu fisika.
Mekanika terdiri dari kinematika dan dinamika, di mana kinematika ini membahas suatu benda yang bergerak tanpa menyelidiki penyebabnya, sementara dinamika membahas gerak suatu benda beserta penyebabnya. Yang kedua yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan cabang fisika dasar yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tentang atom dan subatom. Yang ketiga yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida ini adalah cabang fisika yang mempelajari tentang fluida, di mana fluida itu terbagi menjadi dua, yaitu cairan atau gas. Kemudian yang keempat ada elektronika. Elektronika merupakan cabang fisika yang mempelajari aliran elektron dalam suatu alat kelistrikan. Pokoknya tentang listrik-listrik itu. Sementara elektrostatis merupakan ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Listrik statis ini lawannya listrik dinamis. Berarti ilmu yang mempelajari tentang listrik dinamis disebut elektrodinamis atau elektrodinamika. Kemudian ada termodinamika yang ketujuh, yaitu merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan perpindahannya. Kemudian ada fisika inti yang merupakan ilmu fisika mengkaji atau mempelajari tentang bagian-bagian atom. Yang kesembilan ada fisika gelombang, mempelajari tentang gelombang tentunya. Yang kesepuluh ada optika geometris. Cabang ilmu fisika ini mempelajari tentang cahaya serta alat optik yang membantu penglihatan manusia. Yang ke-11 ada fisika modern, mempelajari sumber materi dan sumber partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu astronomi, mempelajari tentang benda-benda angkasa dan perbintangan. Hubungan fisika dengan ilmu lain contohnya kayak astrofisika, yaitu gabungan antara ilmu fisika dan astronomi mempelajari interaksi benda-benda langit ditinjau dari aspek fisika. Kemudian ada biofisika, mempelajari proses-proses biologi yang melibatkan konsep fisika. Contohnya pengukuran tekanan darah pada manusia. Ada juga fisika medis. Nah, fisika medis ini merupakan gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Jadi ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Kemudian ada fisika material, dia mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisis. Misalnya titik didih, bahan, atau bentuk kristal, kelenturan, dan lain-lain. Ada geofisika, mempelajari tentang sifat-sifat bumi terkait dengan fisika. Contoh peran fisika dalam kehidupan, yang pertama di bidang industri dan energi, ada pengembangan pembangkit listrik contohnya, kemudian ada proses pembuatan pesawat ulang-alik, pemindaian ultrasonik dengan menggunakan sonar dalam industri kelautan. Itu contoh peran fisika di bidang industri dan energi. Untuk di bidang komunikasi, contoh peran fisikanya yaitu gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, kemudian penggunaan serat optik pada jaringan internet, dan pengiriman data melalui internet. Selanjutnya peran fisika di bidang kedokteran dan kesehatan, ada penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal, kemudian sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah, dan sinar X untuk mendeteksi penyakit dalam. Sinar X ini nama lainnya sinar Röntgen. Peran fisika di bidang pertanian, contohnya adalah penemuan bibit unggul untuk rekayasa genetik, kemudian ada juga penemuan mesin peralatan pertanian seperti traktor untuk membajak sawah atau mesin pemotong rumput atau mesin panen padi. Untuk di bidang transportasi, contohnya adalah penemuan mesin berbahan bakar minyak, pembuatan mobil dan motor, yang terbaru pembuatan kendaraan bermotor dengan berbahan bakar energi sel surya. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini pengertiannya adalah langkah kerja yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab masalah yang ada yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Selanjutnya kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif.
Di sini keterangan yang diperoleh melalui penelitian berupa fakta-fakta, jadi bukan hayalan atau sejenisnya. Yang kedua, jauh dari pertimbangan subjektif, maksudnya itu bebas dari prasangka. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis, jadi semua masalah itu dicari sebab akibat dan pemecahannya dengan analisis yang logis. Kemudian yang keempat, melalui proses hipotesis. Jadi hipotesis ini digunakan untuk memandu cara berpikir ke tujuan yang ingin dicapai sehingga diperoleh hasil yang tepat. Dan yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Jadi data yang diperoleh dalam proses metode ilmiah itu menggunakan data ukuran kuantitatif. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah. Di sini sudah ada circle-nya. Yang pertama itu melakukan observasi atau pengamatan. Jadi atau research di sini ya. Jadi di sini research-nya ini digunakan untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan atau observasi atau research. Yang kedua yaitu refine a problem atau merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan diteliti. Langkah yang ketiga yaitu collect data atau mengumpulkan data atau informasi. Data dapat diperoleh dari literatur berupa buku atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Dari sini, dari pengumpulan data ini atau informasi, akhirnya dibuat suatu hipotesis atau make a hypothesis. Jadi hipotesis di sini merupakan dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jadi penelitiannya tetap dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Jadi di sini kita akan mengumpulkan lebih banyak data dan informasi. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas ini yaitu variabel yang dapat diubah bebas, sementara variabel terikat adalah variabel yang diteliti dan bergantung pada variabel bebas. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap. Contoh variabel bebas, terikat, dan kontrol adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya setelah melakukan percobaan atau eksperimen dalam metode ilmiah adalah menganalisis data. Analisis data ini merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Tampilan data dapat berupa grafik batang, histogram, gambar, maupun skema. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang telah diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Hal ini karena hipotesis telah memenuhi syarat keilmuan. Syarat itu adalah hipotesis harus memiliki kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta kebenarannya telah diuji. Langkah berikutnya yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengaplikasikan hasil yang sudah diperoleh. Bab yang terakhir akan kita bahas yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu alat keselamatan kerja di lab, antara lain jas laboratorium, sarung tangan tahan panas, kacamata pelindung, dan masker, kain lap tahan panas, kotak P3K, dan yang terakhir adalah alat pemadam api ringan. Berikut adalah simbol keselamatan kerja di laboratorium beserta jenis bahan yang ditimbulkan dan cara penanganannya.
Tujuan dari informasi keselamatan kerja di laboratorium itu, yang pertama melindungi praktikan dalam melaksanakan praktek. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang ada di lab. Yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktek di lab agar tetap aman. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Dan yang kelima, memberi pertolongan pertama pada kecelakaan di lab. Selanjutnya, aturan keselamatan kerja di lab. Aturan ini biasanya ditempel di setiap laboratorium, ada di setiap laboratorium. Yang pertama, membaca semua petunjuk kegiatan eksperimen menggunakan alat keselamatan kerja, jangan melakukan eksperimen tanpa seizin guru, tidak menggunakan peralatan lab tanpa seizin guru, tidak makan di laboratorium, karena lab itu bukan tempat untuk makan. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah eksperimen. Yang ketujuh, jaga tangan selalu kering untuk terhindar dari sengatan listrik atau alat-alat yang menggunakan listrik. Kemudian, jangan mencium bau gas langsung dari mulut tabung. Jangan mengembalikan zat sisa eksperimen ke dalam botol stok, harusnya dibuang ke tempat pembuangan khusus. Yang ke-10, jangan menuangkan zat-zat beracun ke tempat sampah. Kemudian, membersihkan area kerja dalam eksperimen. Yang ke-12, mengembalikan semua peralatan ke tempat semula. Yang ke-13, memadamkan semua pembakar sebelum meninggalkan area kerja. Dan yang terakhir, selalu berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan di lab. Sampai di sini video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you next video.